Nih, Ibu Rektor Universitas Gadjah Mada, cantik dan pasti cerdas kan? Tapi kasihan akhir-akhir ini dihujat, diserang, dimaki-maki, dianggap pembohong, merusak nama baik UGM. Lah, padahal perempuan, saya percaya kalau perempuan akademisi memiliki integritas yang tinggi. Makanya saya tidak percaya dia berbohong. Hanya pada saat dia menjelaskan terkait dengan ijazah Pak Jokowi pada saat dia jelaskan itu, keliru. Kenapa keliru? Ibu Rektor, Ibu itu tidak pegang ijazah aslinya Pak Jokowi. Di UGM tidak ada ijazah aslinya Pak Jokowi. Ijazah aslinya Pak Jokowi ada sama Pak Jokowi sendiri, kalau ada. Di UGM atau di setiap kampus, setiap sekolah tempat kita belajar, hanya mencatat administrasi kemahasiswaan kita. S1, S2, S3. Kalau Pak Jokowi masuk di UGM tahun 1980 misalnya, yang bisa diketahui jalur apa masuknya. Undangan atau bebas tes, ataukah melalui seleksi reguler. Itu tercatat. Yang kemudian nomor induk kemahasiswanya itu pasti ada di jurusan tempat dia belajar. Nah, berapa lama dia belajar, indeks prestasinya berapa, itu ketahuan di jurusan atau di dokumen fakultas tempat dia belajar. Begitu. Ijazahnya, ini nomor seri ijazahnya pasti ada di UGM. Ibu hanya perlu menjelaskan nomor seri ijazahnya Pak Jokowi sekian. Gitu. Dan di jurusan itu sekian mahasiswanya, nomor sekian juga nomor seri ijazahnya. Itu Ibu bisa menjelaskan itu. Tapi ijazah ngotot membela ijazah aslinya, Ibu keliru. Nah, gitu. Nah, itu juga kekeliruan Ibu juga mempermalukan UGM. Jadi karena tegang barangkali ya, diserang dari mana-mana sehingga kecantikannya hilang menjadi stres gitu. Ini ya, jangan begitu ke depan. Nah, kalau mau kembali menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli, maka mintalah ijazahnya itu dari Pak Jokowi untuk tunjukkan ke publik. Pak Jokowi menyimpan ijazahnya sendiri atau pada orang tertentu atau di tempat tertentu. Ya, haknya beliau kalau mau menunjukkan atau tidak menunjukkan. Tetapi karena beliau sudah jadi presiden, sudah menciptakan kehebohan, heboh di publik ini ya, wajarnya juga beliau menunjukkan keaslian ijazahnya itu supaya menyudahi kehebohan di publik. Kalau beliau, saya yakin seorang negarawan pasti akan menunjukkan itu. Dan kabarnya saya baca, saya ikuti di TikTok juga, ada sekelompok tokoh yang akan silaturahmi ke Pak Jokowi habis Lebaran untuk meminta menunjukkan ijazah aslinya. Ya silakan pada saat itu. Tetapi jangan paksa juga Pak Jokowi kalau tidak mau tunjukkan ijazahnya. Yang bisa paksa Pak Jokowi adalah pengadilan. Nah, apakah pengadilan mau lanjut? Ya, saya nggak tahu ya. Tapi sekali lagi saya yakin Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, di Fakultas Kehutanan. Itu kesaksian teman-temannya. Sebagian temannya itu sekali lagi adalah teman saya. Makanya saya percaya Pak Jokowi pernah kuliah, apakah punya ijazah atau tidak. Ijazahnya, kan ada sekali lagi ada orang, ijazahnya ya mungkin dianggap tidak berguna lagi, suatu saat saya buang aja lah. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Gerson Tompuel. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita
terkait isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan Rektor Ova Emedia sebagai Rektor UGM kini terlibat dalam kasus ijazah Pak Joko Widodo dan bahkan sebagai tergugat. Tentu apa yang disampaikan oleh saudara kita tersebut cukup menarik dan cukup bermanfaat. Sebagaimana Rektor UGM harus mengambil sikap yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan ijazah Pak Joko Widodo, karena yang dipertaruhkan ini adalah nama UGM. Ya memang iya bahwa Rektor UGM telah memberikan klarifikasi bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan terbaik pada tahun 85. Tapi Ova Melia ini memberikan klarifikasi yang tidak memiliki bukti yang spesifik secara material. Harusnya kan kalau memang Joko itu lulusan dari UGM, artinya masih adalah berupa skripsi ataupun salinan ijazah. Tidak mungkinlah sekelas UGM tidak memiliki salinan alumni dari UGM. Cuman kan ini yang kita herankan, kenapa masalah ijazah ini berlarut-larut dan tidak sampai di tahun 2025, malah di tahun 2026 yang baru pun masalah ijazah ini semakin heboh, semakin memanas. Karena apa? Ya kita bisa lihat, kita bisa pertontonkan ada beberapa kejanggalan, beberapa kecurigaan terhadap masalah ijazah Pak Jokowi. Salah satunya penyidik Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah Pak Jokowi kepada Roy Suryo, tetapi tidak boleh diraba. Nah, yang pertama kan Pak Jokowi telah menunjukkan ijazahnya yang diklaim asli kepada wartawan, namun tidak diperbolehkan untuk dipoto. Nah, itu kan menimbulkan kecurigaan. Ya, wajar. Itu kan privasi seseorang, privasi pribadi Jokowi. Mungkin wajar lah kalau misalnya tidak diperbolehkan untuk dipoto maksud saya. Tapi kan kalau masalah penyidik yang telah menunjukkan ijazah Pak Jokowi itu tidak boleh dipegang dan tidak boleh diraba, artinya itu kan menimbulkan curigaan. Kenapa begitu? Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara kita di cuplikan video tersebut, bahwa Rektor UGM sepertinya semakin pusing masalah ijazah Pak Jokowi yang sampai sekarang belum terselesaikan. Padahal hanya gampang saja, cuman dibuat ribet seperti panggung politik. Yang dimana kan kita ketahui bahwa Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden. Selama 10 tahun beliau memimpin Republik Indonesia ini, masa iya tidak memikirkan rakyat yang masalah ijazah ini menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa lihat dan kita bisa pertontonkan di berbagai televisi yang mereka perdebatkan adalah masalah ijazah, bukan lagi masalah pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena apa? Karena sepele, tapi kok bisa begitu? Seperti menimbulkan kecurigaan. Nah, bahwa tanggal 6 Januari 2026 diadakan sidang di pengadilan masalah ijazah Pak Jokowi. Namun, Pak Jokowi pernah berjanji akan hadir di dalam persidangan dan akan menunjukkan ijazah SMP-nya, SMA-nya, dan bahkan S1-nya. Namun, Pak Jokowi mengingkari perkataannya dan di situ Pak Jokowi tidak hadir, sehingga persidangan itu ditunda lagi. Nah, di penyidik perkara khusus kemarin pun tanggal 15 Desember 2025, Pak Jokowi memang di situ tidak hadir. Dia memberikan kepercayaan kepada tim kuasanya. Ya sebenarnya sah-sah saja ya. Cuman kan Pak Jokowi kan sudah berjanji, sudah mengatakan saya akan menunjukkan ijazah saya ketika pengadilan meminta, dan saya akan membawa ijazah SMA saya dan bahkan ijazah sarjana saya. Jadi kan hal itu menimbulkan kecurigaan ketika Pak Jokowi tidak hadir begitu. Coba Pak Jokowi hadir dan langsung menunjukkan ijazahnya, nah clear dan selesai begitu teman. Cuman saya tidak tahu apa maksud dari Pak Jokowi
apakah ada tujuan dan maksud dalam kasus ini untuk menutupi isu-isu besar? Saya tidak tahu juga, itu urusan beliau. Saya di sini juga tidak berpihak kepada siapapun, dan tidak berpihak kepada Jokowi, dan tidak berpihak kepada Roy Suryo dan sebagainya. Cuman kan kita sebagai masyarakat Indonesia, publik dan netizen sangat penasaran soal keaslian atau keberlanjutan masalah ijazah Pak Jokowi ini. Karena kan kita juga bingung kenapa masalah hanya sepele ini, bukan masalah kriminal ataupun sebagainya yang bersangkutan, yang masalah besar begitu. Ini kan masalah ijazah, tunjukkan saja. Masa iya Pak Jokowi tidak memiliki sikap negarawan, sikap yang baik? Kalau misalnya Pak Jokowi segera menunjukkan ijazahnya sejak dulu, sejak tuduhan tersebut, saya kira permasalahan ini tidak akan sampai ke tahap ini. Kalau misalnya Pak Jokowi mengambil sikap antusias, bersikap yang baik, saya kira begitu ya teman. Cuman karena Pak Jokowi selalu memberikan pernyataan yang mempercayai publik, selalu mengatakan saya akan menunjukkan ijazah saya akan datang di pengadilan. Nyatanya tidak ada. Jadi itu yang membuat kita curiga. Kenapa? Apakah Pak Jokowi takut terbongkar ijazah aslinya? Ya kalau misalnya asli itu kan suatu kebanggaan ya teman. Yang di mana-mana orang pasti bangga pernah sebagai alumni UGM. Karena kita tahu bahwa UGM ini sangat besar, kampus ternama di Indonesia. Jadi apakah Pak Jokowi tidak bangga dengan gelar dan lulusan dari UGM? Ya kalau misalnya itu asli ya tunjukkan saja begitu. Itu kan suatu kebanggaan. Kenapa? Apakah karena sudah jadi presiden lulusan UGM itu tidak perlu, sehingga dia tidak terlalu menanggapi dalam isu ini? Bukan menanggapi lagi ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah mengatakan akan siap untuk menunjukkan. Harusnya kan Pak Jokowi berkomitmen harus konsisten dengan perkataannya, karena bukan hanya satu orang yang mendengarkan. Semua rakyat Indonesia sepertinya sudah mendengarkan, tidak semua seluruh Indonesia. Cuman kan ada beberapa yang mengikuti masalah ijazah Pak Jokowi. Cuman karena itulah kita lihat selalu memberikan pernyataan yang meyakinkan publik yang akan datang, nyatanya tidak datang. Nah inilah, sampai kapanpun masalah ijazah ini sepertinya tidak akan selesai. Nah ada artikel di sini ya dari Kompas TV. Ini artikel yang valid menurut saya, tidak mungkin bohong. Polda Metro masih kaji permintaan forensik Mandiri Roy Suryo soal ijazah Jokowi. Wow. 2 pekan setelah Roy Suryo dan rekan-rekannya mengajukan permintaan pemeriksaan forensik Mandiri terhadap ijazah Presiden Joko Widodo, penyidik Polda Metro Jaya belum memberikan persetujuan. Permohonan pemeriksaan forensik Mandiri itu diajukan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 22 Desember 2025 sebagai bagian dari proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Harmanto mengatakan kini penyidik masih mempertimbangkan permintaan tersebut. Pengajuan forensik yang diajukan pihak Roy CS sedang dalam pembahasan penyidik bersama pengawas penyidik dan pengawasan lainnya dari internal Polri. Di sisi lain, tim kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan mengaku masih menunggu jawaban resmi dari penyidik. Kuasa hukum Refli Har mengatakan pihaknya telah mengirim surat permohonan izin kepada 3 institusi yang ditunjuk untuk melakukan uji koreksi. Institusi tersebut meliputi Universitas Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Pos Pomda. Kami sudah kirim surat ke UI, BRIN, dan Pos Poman untuk diuji forensik, kata Rapli saat dihubungi terpisah. Jadi begitu ya teman. Ya mungkin kita tunggulah hasilnya, nanti akan diadakan lagi sidang pengadilannya. Inspirasi, salam NKRI, Gerson Tompuel melaporkan.